Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siang-siang gini masih semangat ya kelihatan, ingat ceria-ceria. Udah antusias banget mau ngikutin kelas bahasa Indonesia di siang hari ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih. Alhamdulillah ibu sehat walafiat. Juga nih ingin ketemu sama kalian kan harus semangat ya. Iya ibu. Sudah makan siang semua? Sudah ibu. Udah pengen ya berarti udah siap nih mau ikutin kelas, ya kan? Di sini ketua kelasnya siapa? Dimas. Iya Dimas. Ibu minta tolong ya bikin doa sebelum pertemuan ini kita mulai. Baik ibu, untuk sebelumnya teman-teman ya, sebelum memulai kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Dimas yang sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir. Banyak bu. Bagaimana? Coba ibu cek kehadiran kalian juga. Dwi Susiani Hadir bu. hadir. Anissa Regina Putri lolos. Minggu kemarin dia nggak masuk juga kayaknya. Kenapa ya? Harus sekali bu. Nanti kalau misalnya ketemu sama Anissa tolong disuruh masuk ya. Baik ibu. Masa nggak mau masuk kelas ibu terus? Umur Latifah Hadir ibu. hadir. Fadil Al Fajri Lolos juga bu. lolos juga. Tiba-tiba banget dia ada yang kamu lolos. Itu ikut apa namanya lomba-lomba gitu. Orang bahagia bu. Mau pengen. Oh iya ini suratnya ya. Jangan bahagia. Ini surat bukannya. Jadi kalau ya ada Fadil, ada Rama, Hadir. Nabil, Dito. Dito, Novel. iya Nova. Andre nggak ikut ya? Dia nggak bisa aja gitu. Nggak apa aja namanya. Oke. Satu lagi Dimas. Hadir ibu. Hadir. Oke. Udah siap belajar semua ya? Siap bu. Mohon perhatian. Ibu. Oke. Udah siap belajar semua ya? Sudah ibu. Di minggu lalu, di pertemuan lalu kita sudah membahas teks apa? Dimas coba. Teks anekdot ibu. Teks anekdot, iya betul. Nah, ada yang ingat? Pasti masih ingat lah ya kan baru di pertemuan lalu nih ibu bahas teks anekdot. Coba di sini siapa yang masih ingat tentang teks anekdot? Yo, Saya bu. ya, coba Dwi. Teks anekdot. Teks anekdot itu teks yang berisi cerita lucu tapi mengandung sindiran bu. Iya, betul sekali. Jadi, teks anekdot itu jenis teks yang humoris ya, singkat, humoris dan tujuannya itu untuk menghibur pembacanya. Oke, ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi di minggu lalu. Nah, maka di pertemuan ini kita akan membahas teks apa? Ayo. Fakta dan opini. Iya betul. Teks tentang fakta dan Opini. ini siapa yang ingat? Udah bersih papan tulisnya? Saya ibu. Ini mas. Buat teman-teman lain juga gitu juga ya. Kalau piket papan tulisnya dihapus. Selalu jaga kebersihan kelas pokoknya. Ya, fakta dan opini. Kita lanjut ya. Tentang pengertian fakta dan opini.
lagi. Dulu ya, coba fakta dulu. Apa itu peristiwa yang benar-benar terjadi, Bu? Ya, peristiwa yang benar-benar terjadi. Umum, coba tadi tunjuk tangan. Apa ya, Bu? Sesuai dengan ada buktinya, Bu. Ya, ada buktinya, objektif gitu ya. Relevan. Ya, ada buktinya. Oke. Jadi, apa nih yang dapat dari poin-poin yang telah sudah disebutkan ini? Apa yang dimaksud fakta? Apakah adalah suatu yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif dan memiliki bukti itu? Ya, benar sekali. Jadi fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Keberadaannya itu nyata atau pernyataannya itu enggak terbantahkan sebenarnya. Jadi intinya itu nyata, objektif. Ya. Kalau opini, ayo, coba umum, opini itu apa? Gagasan atau pikiran seorang, Ibu. Oke, opini itu gagasan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu ya, opini itu cuma sekedar pendapat yang anggapan atau mengira-ngira. Pendapat. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Dwi. Mengada-ngada, Bu. Apa yang mengada-ngada? Maksudnya tuh sesuatu yang mengada-ngada atau berkhayal. Oke. Khayalan. Ya. Tapi khayalannya nggak sekedar khayalan ya. Ibu, ya ini Boleh silakan. Oke. Jadi khayalannya itu nggak sekedar khayalan ya. Jadi khayalannya itu sebuah anggapan terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Oke. Jadi apa yang dimaksud opini itu? Itu adalah gagasan atau anggapan yang berupa khayalan gitu Ibu. Oke. Jadi opini itu anggapan, pemikiran, pendapat, anggapan tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Oke. Lanjut ya. Ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri. Sini ya. Kenapa di situ, Bu? Itu nanti ada buat materi lainnya. Kayak Ibu. Oke. Ciri-cirinya. Ayo. Apa? Ciri-ciri fakta dulu. Ciri-ciri fakta dulu. Benar-benar terjadi. Benar terjadi. Kemudian apa? Jawaban dari pernyataan, pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan. Kemudian Menunjuk pada suatu benda, orang, tempat, menunjuk objek ya. proyek itu. Kemudian ini yang fakta ya. Kalau opini, apa ciri-cirinya? Keberadaannya belum pasti. Keberadaannya belum pasti. Jadi anggapan gitu ya. Khayalan tadi seperti yang disebutkan di. Ada lagi menyatakan hubungan sebab akibat itu. Hubungan sebab akibat. Terus apa lagi? Terus mengandung subjektivitas. Ya, intinya subjektivitas. Nanti kita akan bahas
perbedaan yang menonjol, yang menjadi ciri khas yang membedakan antara fakta dan opini. Dari sini, dari ciri-ciri yang telah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan? Belum Ibu. Belum? Oke. Lanjut ya. Perbedaan fakta dan opini. Nah, ini nih yang akan Ibu jelaskan. Perbedaan fakta dan opini. Ibu buat tabel ya. Wah, tabelnya nggak lurus nih. Ada garis Bu, mati tabel. Cukup di sini, cukup ini aja nggak apa-apa. Ini fakta. Ini apa? Opini. Oh, ini oke. Perbedaannya apa? Fakta itu bersifat objektif. Objektif. Kalau opini subjektif. Subjektif. Sudah belum? Sudah itu. Kemudian apa? Perbedaan selanjutnya kalau fakta kenyataan Ibu. Kenyataan. Opini sifatnya belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Oke. Ada lagi? Kalau fakta itu terdapat bukti, adakah buku? Ada datanya. Ada datanya atau pendukung gitu ya. Kalau opini tidak ada data yang akurat Ibu. Tidak ada data yang akurat. Jadi anak-anak, ini perbedaan antara fakta dan opini. Kalau fakta itu objektif. Objektif itu nyata. Misalnya misalnya 17 Agustus itu tahun 17 Agustus 1945 itu tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu termasuk fakta objektif karena itu memang kenyataan yang ada bahwa Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Kalau opini itu subjektif, pandangan kita terhadap sesuatu, pemikiran kita, anggapan kita terhadap sesuatu. Misalnya sekolah itu bagus ya karena banyak bunga-bunganya gitu. Nah, itu pendapat kita tentang sesuatu, ya itu namanya opini. Oke. Kenyataan belum tentu terjadi. Fakta itu ada datanya, biasanya kayak data misalnya Indonesia negara maju, negara paling maju di dunia karena berdasarkan data penduduknya gini-gini sekian seperti itu fakta, ada datanya. Biasanya datanya itu berupa angka gitu ya. Kalau opini tidak ada data yang akurat, jadi nggak ada data, jadi kayak cuma khayalan kita aja, kayak pemikiran kita terhadap sesuatu gitu. Lanjut. Ada yang ditanyakan? Oh iya Bu, mau tanya, kalau misalnya kan opini itu yang tidak ada data apa itu, tapi contohnya apa ya Bu? Opini tidak ada data yang akurat. Jadi kalau opini itu intinya dia mana tadi? Isinya tuh pendapat atau gagasan. Jadi dia nggak ada data yang mendukung atau alasan mengeluarkan dari opini ini. Kayak pandangan kita, pemikiran kita ada sesuatu gitu. Kalau disebutnya khayalan itu masuk nggak? Khayalannya itu maksudnya tuh kayak anggapan kita terhadap sesuatu. Jadi
enggak sekedar khayalan aja. Ada kayak belum pasti terjadi. Lanjut ya. Cara membedakan fakta dan opini. Gimana sih cara membedakan antara fakta dan opini? Di situ ibu sudah tampilkan bagaimana cara membedakan fakta dan opini. Sekarang coba ukur Matifah, coba bacakan cara membedakan fakta dan opini itu bagaimana? Oke Ibu, cara membedakan fakta dan opini. Fakta, jika suatu kalimat terdapat angka, data yang akurat, dan bersifat objektif, maka kalimat itu merupakan data fakta. Sedangkan opini, jika dalam satu kalimat terdapat kata seperti dalam saya rasa, jadi, seharusnya, sebaiknya, tidak mungkin, tidak mungkin saat maka kata itu merupakan kalimat opini. Baik, terima kasih Umun yang sudah membacakan cara membedakan fakta dan opini ya. Jadi cara membedakan fakta dan opini itu kalau fakta, kalau dia itu ada apa, pokoknya ada apa-apa gitu bisa disebut sebagai fakta karena itu bisa disebut sebagai data yang akurat. Pokoknya kalau sifatnya objektif terus di situ ada data-data misalnya jumlah penduduk Indonesia itu segini-segini, jumlah pulau di Indonesia itu 17.500 pulau sekian itu sebagai fakta. Nah, itu adanya. Kalau opini, kalau suatu kalimat atau paragraf itu ada kata saya rasa, menurut saya, itu disebut sebagai opini karena sifatnya subjektif. Oke. Nah, ini dia. Serat ya. Minum Ibu. Iya. Kamu aja serat. Ibu. Lanjut ya. Contoh kalimat fakta dan opini. Ini kalimat fakta. Faktanya. Coba Nimas bacakan yang poin 1. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini disebut kalimat fakta karena Jakarta itu memang ibu kota negara Indonesia. Sudah ditetapkan dari dulu ya. Kalau Indonesia itu, kalau Jakarta itu ibu kota dari negara Indonesia. Nah ini nih, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini disebut sebagai fakta. Kenapa? Karena benar tadi bahwa pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia itu merdeka Ibu. Ditandai dengan angka ini ya. 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2004 Aceh diterjang tsunami. Coba Dwi, mengapa ini disebut sebagai fakta? Karena itu kejadiannya nyata pada tahun 2004 Aceh terkena bencana tsunami. Iya betul. Di sini juga ada angkanya ya. Tadi ibu jelaskan kalau ada angka itu bisa disebut sebagai fakta, sebagai temuan gitu ya. Oke. Tentang fakta sudah paham ya ibu rasa? Kalau ada yang ingin ditanyakan, Mungkin belum cukup ya. Lanjut ke kalimat opini. Nah ini nih, coba Dwi bacain kalimat yang pertama. belajar dari PGI. Apa itu PGI ya Bu? Iya, PGI terasa sangat menyenangkan. iya. Ini termasuk ke kalimat opini. Ya, karena itu pendapat yang begitu pendapat pribadi karena belum tentu semua orang itu merasa senang saat belajar di SMA PGI. Iya, betul sekali. Kemudian ini yang poin nomor 5. Soto ayam buatan Hafidah terasa sangat enak. Mengapa ini
disebut sebagai opini. Coba Om. Ya, jadi mereka disebut opini karena hanya orang-orang tertentu saja gitu. Karena tidak semua orang merasakan buatan suatu penyakit menjadi enak. Ya, betul sekali. Kalau ibu bilang ibu itu cantik, nah, itu termasuk opini atau fakta? Fakta. Opini ibu. Apa opini? Cantik. Opini atau fakta? Kalau fakta. Sudah antara fakta sama opini sebenarnya itu opini, bukan sebenarnya itu cantik. Iya, kalau opini kan yang cantik itu aku. Jadi kalau ibu bilang ibu cantik itu masuk ke Opini. karena itu Hanya bisa jadi orang lain memandang ibu Bu Devi itu biasa aja loh, nggak cantik kayak wanita pada umumnya aja cantiknya gitu. Tapi kalau ibu bilang ibu adalah seorang perempuan, itu fakta atau opini? fakta. Nah, betul. Karena secara biologis, secara kalian lihat ini, ibu adalah seorang perempuan. Oh iya, Mama. Boleh ya, silakan. Jadi, kalau ibu bilang ibu cantik itu termasuk opini karena sifatnya subjektif. Kalau ibu bilang ibu itu perempuan, maka fakta. Oke. Yeay. Inilah gambaran mengenai materi kita pada hari ini tentang fakta dan opini. Ya. Jadi coba perhatikan semua. Sesuai dengan materi kita pada hari ini tentang fakta dan opini, sekarang ibu tugaskan kalian bentuk kelompok ya. Ini ada 3 orang, kalian bentuk satu kelompok aja, jadi satu kelompok. Nah, nanti ibu minta di sini ada paragraf. Nah, nanti kalian berkelompok mendiskusikan tentang mencari fakta dan opini yang ada di dalam paragraf yang ibu sediakan di sini. Nah, kalian nanti silakan berdiskusi, saling menemukan, nyari fakta, opini atau fakta. Pokoknya nanti maju satu-satu ya, maju satu-satu tuliskan fakta atau opini yang kalian temukan di sini. Dalam tes ini tulis satu-satu aja biar enak. Mas Bu. Ini Mas kenapa? Agak gak enak badannya. Iya Ibu. Semangat ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya sayang. Ini kok harusnya nggak ada ya? Nggak ada Ini udah dicatat belum? Sudah belum? Ini dua ya. Coba kalian diskusikan sama kelompok kalian. Nanti ibu minta kalian maju satu-satu ya, menuliskan. Oke. Oh, ini caranya gimana Bu? Tulis Pak Bu? Iya, ini ditulis aja ya. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah ini coba Dwi nanti nyari apa namanya yang masuk fakta atau opini. Nanti Dwi tulis di kertas. Nanti Dwi itu maju ke depan. Enggak. Ibu ini tulisannya tulisan biasa kan Bu, kalau harus tulis aku ya biasa aja, nggak usah agak bersambung. Oke, kalau
Ada kesulitan? Nyarinya gimana ya, Bu? Nyarinya. Ini coba. Nah ini kan ada 1, 2, 3. Nah yang bagian ini kan tadi ibu udah menjelaskan mana yang fakta itu ciri-cirinya kayak gimana, terus opini itu cara-caranya kayak gimana, cara mungkinnya. Kalau fakta tadi kan ada datanya, kalau opini itu hasil pikiran atau gagasan. Di sini coba dulu ini nih, kan ada nih. Coba yang menurut dulu yang mana? Yang termasuk fakta. Oh iya, ini dulu. Oh iya. Oke. Sudah? Sudah belum? Ibu. Tulisannya Mas bagus. Tulisan saya bagus nggak, Bu? Gimana? Tulisan saya bagus nggak? Bagus. Kurang bagus. Bagus semua tulisan anak-anak itu. Sudah semua? Sudah? Oke. Nah, karena tadi ibu sudah meminta kalian untuk maju menuliskan satu-satu. Nah, coba dimulai dari Umun. Coba Umun nemuin fakta atau nemuin opini nih yang ada di dalam teks yang ibu bagi tadi. Fakta, Bu. Coba tuliskan Mun. Yang besar ya tulisannya. Pasti aja, ya satu aja. Si tulisan Mun bagus. Calon guru ini mah. Di sini ada yang cita-citanya menjadi presiden. Nih, Mas. Presiden wanita ibu. Ya. Kalau ngomong. Nggak boleh begitu. Sebelum itu tadi mata pelajaran siapa? Matematika, Bu. Matematika. Kak Edi ya? Pak Iqbal tahu Pak Edi kelas itu ya? Kelas 1 IPS ya? IPS 1 ya? Hati-hati umum ya umum. Awas terjadi. Umur grogi ya? Iya. Kalian lihat sih. Sudah, Ibu. Terima kasih Mun. Coba siapa lagi? Lagi. Ini siang-siang juga masih fresh semua ya? Iya, Bu, dia tadi makan habis dua bungkus, Ibu. Wah.
ditulis lagi di besok ini. Ini sudah selesai. Bisa ini. Dia bisa belajar. Kan dia terlihat ya Bu. Ya. Sampai belakang. Biar yang belakang lihat. Tapi tulisannya dia juga bagus loh. Tulisannya umum juga. Calon-calon guru ini mah. Tapi memenuhi papan tulis itu. Size-nya harus dikecilin ya. Sudah aku kecilin ya. Kontrol A. Berarti kalau mau tulis kecil itu tidak akan terlihat. Lah tadi katanya suruh besar. Tapi suruh kecil. Nah jadi besar. Sudah mau Oke, terima kasih Dwi. Silakan duduk. Selanjutnya, Dimas. Sini ya. Kami. Tapi seperti di bawahnya dia bisa kok Ibu. Di sini aja. Aja. Ya, itu sama tidak terlihat Mas. Tadi udah dicatat kan? Bu, kenapa Bu? Kamu ketawain siapa? Iya, dengan sekali. Yang tenang ya. Nggak mau kesusuan sama dia Bu. Coba Ibu lihat nanti. Nah. Terima kasih. Ibu suka loh kalau ada coret-coret nanti. Berarti kan artinya kalian itu suka belajar, berpintar. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya anak-anak. Kita bahas satu persatu yang fakta dulu. Tadi yang nomor satu, siapa tadi ya? Sumun ya? Iya Ibu. Coba Umun bacakan hasil semuanya. Pada Agustus 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,1 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 140,25 140,25 juta. Berdasarkan yang Umun tulis, menurut Umun, mengapa kalimat ini disebut sebagai fakta? Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada angkanya Ibu. Mana? Ini ya. 21 9,1 juta orang sama 140,25 juta. Oke, benar. Yang nomor 2, tadi siapa yang nulis? Ibu. Ya. Coba Dwi. Mengapa ini disebut sebagai fakta? Coba tunjukkan yang bagian mana? Oke, betul.
tersebut dinilai sebagai penyebab utama terjadinya pencemaran tanah dan air warga itu. Oke, mengapa ini disebut sebagai opini? Coba menurut Mas, kenapa sih? Karena di sini ada di teori utama itu karena tidak apa namanya belum dibuktikan secara real atau datanya kalau penyebab utamanya itu menyebabkan bisa jadi hal yang lain seperti itu. Oke. Selain ini yang paling mengindikasikan bahwa ini sebagai opini yang bagian mana? Dinilai itu, oke. Berarti ini kan sifatnya ada yang nilai, berarti subjektif. Ya, betul. Oke, terima kasih semua. Ibu rasa tentang materi fakta dan opini sudah paham semua ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup? Kapan libur? Gimana? Kapan libur? Libur? Kita urus dulu ya. Isi-isinya dulu. Isi-isinya Ya kan, libur kita ujian dulu. isi-isinya kalian harus belajar. Ya, nanti kita urus. Ya nanti ibu kirim deh isi-isinya di grup WA ya. Ya. Yes, sebelum ibu tutup, silahkan ketua kelas memimpin doa. Dari ibu sebelum menutup pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas, terima kasih Umu, terima kasih Dwi dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semangat untuk kalian dan untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini. Kalau saya ketemu, kalau yang suka bolos itu, nanti kalau itu ya bilang untuk menghadapi ibu untuk masuk kelas ya untuk pertemuan di pertemuan yang akan datang. Baik, sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semangat. Sebelumnya saya mengajukan dengan KMS 3 nomor 161. Saya sebagai manajer dari Rahmawati dengan tujuan PM dengan PM 3 dan tanggal 13 Desember 2023. Topik fakta dan opini pada keterampilan belajar kompetensi dan individual. Saudara Dewi sudah menunjukkan kehangatan, sudah menunjukkan kepekaan, sudah mendengarkan, sudah merespon, sudah membangun hubungan saling mengerti. Namun saudara Dewi kurang mendukung. Saudara Dewi sudah membantu, namun kurang mengerti perasaan. Saudara Dewi sudah menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi. Lalu pada saat dari keterampilan merencanakan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saudara Dewi sudah menetapkan tujuan, sudah merencanakan kegiatan, dan sudah memberi nasihat. Namun saudara Dewi belum membantu lebih lanjut. Lalu selanjutnya, apakah menjadi rencana yang memadai? Saudara Devi belum ada kegiatan setiap orang. Mohon maaf, saudara Devi sudah ada ya, sudah ada. Lalu sudah menyediakan alat seperti proyektor, proyektor bersama alat tulis dan spidol. Lalu menyediakan sumbernya dari buku yang sudah dipaparkan. Lalu namun saudara Devi belum seluruhnya dari siswa. Lalu saudara Devi sudah menantang siswa untuk berpikir, sudah mendorong siswa untuk memasukkan pendapatnya, dan sudah mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Sekian
pengetahuan budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.